Wa sunanuha qabla dukhuli biha syai'ani al-azanu wal iqamah. Wa sunanuha dan bermula sunah-sunah salat qabla duhuli sebelum masuk pihak pada salat, sebelum masuk dalam salat syai'ani itu dua sesuatu. Syai'un syai'ani asya'a. Kalau satu syai'un, kalau dua syai'ani, kalau tiga, kalau banyak asya'a. Jadi syai'ani dua sesuatu. Al-iqamatu, bermula yang pertama itu azan, wal iqamatu dan qomat. Jadi sebelum kita sholat, sunnah terlebih dahulu azan dan qomat. Sudah tuh. Kita mau sholat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, terlebih dahulu kita mesti azan dulu dan qomat dulu. Sunnah. Sunnah itu yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tariku, diberi pahala orang yang ngerjain sunnah dan tidak disiksa orang yang ninggalin sunnah. Bahwa lugotan dan bermula dia azan, lugotan ing dalam bahasa, menurut bahasa itu al-i'lamu, yaitu kasih tahu. Zuhur, zuhur, kalau azan zuhur tahu, udah masuk zuhur. Ilam itu tahu bahwa sudah masuk zuhur. Jadi azan itu lugotan al-i'lam, ngasih tahu, pengumuman. Zuhur, zuhur. Kalau maghrib, maghrib, maghrib. Kalau isya, isya, isya. Makanya pakai azan, kasih tahu bahwa ini sudah datang waktu maghrib, sudah datang waktu wa syar'an, dan menurut syara dzikrun mahsusun lil i'lami, zikir yang dikhususkan. Jadi azan itu menurut syara adalah ucapan-ucapan yang khusus. Azan itu zikir. Jadi kalau zikir kita nggak punya butuh, boleh nggak azan? Boleh, karena zikir. Laki-laki lagi punya hadas besar, boleh nggak azan? Boleh, karena zikir. Badan kita lagi punya hadas kecil, boleh ke azan? Boleh. Hadas besar? Boleh. Badan kita ada najisnya, azan boleh gak? Boleh. Karena azan itu bukan sholat, tapi zikir. Tapi bukan sembarang zikir, mahsusun, zikir yang dihususkan lil ilami, untuk kasih tahu bahwa itu sudah masuk waktu, bahwa sudah datang zuhur, sudah datang asar. Biduhuli waktiha, dengan sebab masuk waktu sholat. Jadi berarti azan itu syaratnya harus masuk waktu. Kalau belum waktu sholat, belum waktu, belum boleh azan. Jadi makanya hati-hati tuh kalau azan di masjid, azan di mushola, hati-hati. Jangan dulu azan kalau belum masuk waktu. Haram kalau adzan lil i'lam belum masuk waktu. Makanya jangan sembarangan adzan. Jadi kalau di masjid mesti yang tahu waktu, yaitu adzan. Jadi kalau yang nggak tahu waktu jangan sembarangan adzan. Harus tahu waktu. Liduhuli waktu sholati mafrudotin, berarti khusus untuk sholat fardu. Jadi adzan itu khusus untuk sholat fardu. Sholat sunnah tidak sunnah adzan. Jadi sholat
Adzan itu khusus untuk sholat fardu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumat. Baik itu adaan maupun itu qodaan. Sunnah. Kita mau sholat qodho, boleh adzan dulu baru qomat. Qodho isya, adzan dulu baru qomat. Mau sholat maghrib, adzan dulu baru qomat. Jadi khusus sholat yang difardukan. Itu sholat yang 5 waktu. Bagaimana kalau sholat nazar? Sholat nazar kan fardu. Saya nazar mau sholat duha. Tidak sunnah. Jadi sunnah adzan lil mafrudoh. Khusus untuk sholat fardu. Berarti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dan sholat Jumat. Baik itu yang adaan maupun itu yang qodaan. Neng macam-macam contoh nih laki-laki pengen sholat malam, sholat qodho, isya, adzan dulu, kemudian qomat. Mau sholat misalkan contoh malam nih, qodho maghrib, isya, subuh, adzan dulu. Udah beres qomat, baru sholat zuhur. Udah sholat zuhur mau sholat asar, qomat lagi. Udah beres sholat asar mau sholat maghrib, qomat lagi. Ya, ingetin tuh. Jadi zikir yang khusus, yang dihususkan mana? Yang pertama dihususkan zikirnya, ucapannya dihususkan, yang adzannya juga dihususin, gak sembarangan semua boleh adzan. Yang pertama yang adzan itu harus orang Islam, karena dihususin. Lapatnya dihususin, orangnya juga dihususkan. Berarti orang Islam. Kalau orang kafir nggak boleh azan. Yang kedua, mumayyiz. Anak mumayyiz itu boleh azan. Mana mumayyiz? Udah makan sendiri, makan bisa sendiri, cebok bisa sendiri, itu namanya mumayyiz. Boleh azan. Anak umur 7 tahun, azan. Boleh kalau bagus adzannya. Jadi ucapan yang dihususkan dan orangnya juga dihususkan. Kemudian zakarun, laki-laki, perempuan nggak boleh adzan. Jadi adzan itu laki-laki, perempuan nggak boleh. Ya, itulah orangnya dihususin. Kemudian kalimat-kalimat juga khusus. Wa alfazuhu, dan bermula lapat-lapat azan masna itu 2 kali. Illa takbirah, kecuali lapat takbir. Awalahu, di awalnya pak arbaun, maka dia 4 kali. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, 4 kali kan? Allahu akbar, Allahu akbar, 2 kan? Allahu akbar, Allahu akbar. Tuh, kecuali lapat takbir. Di awal 4 kali. Wa tauhid, dan lapat tauhid. Akhirahu, di akhirnya fa wahidun, 1. La ilaha illallah, 1 kali. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 4. Dapat la ilaha 1. Selain itu 2. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Pada yang selain dari awal 2. Baru lapat tauhid 1. La ilaha illallah. Syaratnya tadi tartib. Jadi kalimat adzan itu mesti tartib. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah itu baru asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana kalau enggak tertib? Enggak sah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hayya 'alas shalah. Itu enggak sah. Karena enggak tertib. Bagaimana kalau begitu? Wajib kembali lagi ke awal. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha baru satu kali. Langsung ke asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajib kembali lagi ke asyhadu an la ilaha. Karena masih tertib. Kalau enggak tertib, ulang lagi. Bagaimana? Misalkan contoh nih. Ya. Mutawaliyatun, berturut-turut. Enggak boleh berhenti. Harus berturut-turut. Enggak boleh berhenti panjang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rokok dulu. Ngopi dulu. Baru lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rokok dulu. Ngopi dulu. Jadi berhentinya lama. Itu enggak sah. Tapi kalau berhentinya, kalau napas, buat ngumpulin napas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berhenti. Tarik napas, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh. Tapi kalau berhentinya lama, enggak boleh. Tengah-tengah azan, orang itu, misalkan contoh, pengen berak, enggak tahan. Berak dulu. Diganti nama orang, diterusin sama orang lain. Bagaimana? Enggak boleh. Kalau terusin sama orang lain, kudu awal lagi. Misalkan azan pertama sampai asyhadu an la ilaha illallah, dia enggak kuat, pengen kencing, pengen berak. Langsung ke WC dulu, digantiin. Sama orang yang kedua diterusin, enggak boleh. Karena masih tertib tadi. Jadi harus kalau digantiin berarti orang kedua mesti dari awal lagi. Paham ya? Misalkan, udah tolong ini, gua gak kuat pengen kencing, pengen berak, udah terusin malu, terusin lagi sama yang kedua. Ya, itu gak boleh. Jadi mestinya kalau yang misalkan contoh yang gantiin yang kedua, mesti ulang dari awal lagi. Kenapa? Karena harus mutawaliyat berturut-turut, gak boleh putus. Arifan bil auqat. Orang yang adzan itu berarti mesti tahu waktu. Jangan sembarangan adzan di masjid, harus tahu waktu. Kalau adzan di masjid untuk iqlal, kemudian dia enggak tahu waktu, adzannya belum waktu, haram. Kenapa haram? Karena ibu-ibu di rumah bisa enggak sah sholatnya lantaran dia adzannya belum waktu. Karena rata-rata ibu-ibu di rumah kalau sholat maghrib nungguin di masjid. Di masjid adzan langsung dia sholat maghrib. Tuh gara-gara di masjid adzannya belum waktu, ibu-ibu sholat di rumah nggak sah. Makanya haram adzan kecuali kalau adzan subuh. Kalau subuh boleh tuh adzan awal. Adzan awal jam 3, adzan yang kedua baru masuk waktu. Kalau Jumat bagaimana? Jumat kan ada 2 kali adzan tuh. Adzan pertama dan adzan kedua. Kalau Jumat tetap adzan yang pertama masuk waktu, adzan yang kedua naikin khutbah. Jadi kalau Jumat adzan pertama wajib masuk waktu, adzan kedua naikin khotib untuk khutbah. Tapi kalau adzan subuh ada namanya adzan awal. Kalau adzan awal itu tujuannya ngebangunin orang supaya tahajud. Ngebangunin orang supaya siap-siap ke masjid. Itu namanya adzan awal. Adzan awal itu waktunya pertengahan malam. Jam 1, jam 2, jam 3 sampai menjelang subuh. Itu namanya adzan awal. Adzan awal enggak boleh sebelum jam 12, enggak boleh. Mesti jam 1 boleh. Jam 2 boleh, jam 3 tujuannya ngebangunin orang sholat tuh kecuali adzan awal subuh itu boleh belum masuk waktu. Tapi adzan yang kedua wajib masuk waktu. Kalau sholat Jumat ada adzan pertama dan adzan kedua. Sholat Jumat, adzan Jumat berarti adzan pertama wajib masuk waktu.
hati-hati, makanya perlu. Jangan sembarangan. Adzan belum waktu, udah adzan. Apalagi kalau maghrib tuh, waktu maghrib. Karena banyak orang yang puasa. Ada orang yang puasa qadha, ada orang puasa Senin Kemis, ada orang puasa nazar, ada yang puasa Rebo, ada puasa Rajab. Di masjid adzan belum waktu, langsung tubuh ke orang puasa. Orang puasa batal puasanya lantaran adzannya belum masuk waktu. Makanya hati-hati. Ya, lihat. Setiap masjid punya jadwal. Badal maghrib jam berapa nih? Kalau sudah masuk silahkan adzan. Tapi kalau belum masuk, kalau kita bukan yang tukang adzan, mau adzan mesti tanya dulu. Kita tamu nih, pengen adzan di masjid orang. Jangan selonong boy. Mesti tanya dulu, Pak, udah masuk waktu apa? Boleh ke saya adzan, Pak? Boleh. Ntar kalau sudah masuk waktu kasih tahu ya. Nah, udah deh, adzan deh, udah masuk waktu. Nah, gitu. Ya. Hati-hati tuh. Wal iqamatu dan bermula iqamat wa huwa masdarun aqama. Iqamat itu asal kata aqama yuqimu iqamatan. Wa maqaman fa huwa muqimun wa dzaka maqamun. Tuh, aqim. Itu namanya aqama yuqimu iqamatan, adzana yu'adzinu adzanan fa huwa mu'adzinun. Jadi masdar tuh iqamah asal kata dari kalimat aqama yuqimu iqamatan. Tsumma summiya bihi, kemudian dinamai dia dengan iqamat. Az-zikrul masusu, itu adalah zikir yang dihususkan. Li'annahu, karena sesungguhnya qomat itu yuqimu ila sholah, akan didirikan sholat. Nah, jadi qomat itu pengen didirikan sholat baru qomat. Kalau belum didirikan, tar dulu nunggu imamnya belum datang. Kalau imamnya belum datang, jangan dulu qomat. Karena kalau udah qomat, langsung dirikan sholat. Langsung boleh sholat. Jadi yang qomat juga hati-hati. Ya, jadi qomat itu, yang qomat itu nggak boleh qomat kalau belum ada yang nyuruh. Yang berhak menyuruh qomat itu adalah imam. Imam rawatib yang berhak menyuruh qomat. Jadi yang qomat itu tidak boleh qomat kalau belum disuruh sama imam rawatib. Datang imam rawatib, Bapak Ustadz Awas, kata Ustadz Awas, qomat. Jadi itu. Jadi jangan sembarangan qomat. Ya, sunahnya man adzana bahwa iqamah. Siapa yang adzan berarti dia yang qomat. Itu sunahnya. Setiap adzan sunah qomat. Tapi awas, kalau qomat harus ada perintah dari imam. Begitu pas datang tuh imam rawatib, dia udah qomat, walaupun di belakang masih ada orang yang sholat sunnah, udah qomat karena ada yang merintah. Jadi kalau kita nanti pengen qomat, jangan sembarangan, tunggu perintah dari imam rawatib. Imam datang, kata imam qomat, udah qomat karena dialah yang berhak menyuruh qomat. Ya, walaupun di belakang masih ada orang yang sholat sunnah, tapi kalau sudah imam nyuruh qomat. Tapi kalau imam belum nyuruh, jangan dulu qomat. Ya, kesunahannya man adzana bahwa iqamah, siapa yang adzan maka dia qomat. Gak boleh yang adzan si A, yang qomat si B, yang si B itu nyerobot, gak boleh. Ya, kecuali disuruh sama imam. Ahmad, qomat. Jadi imamlah yang berhak menyuruh untuk qomat. Jadi qomat itu sudah akan diri andau, kalau sesungguhnya qomat itu ditambahkan qomat yuqimu ila sholati, karena mau didirikan sholat, mau ditegakkan ila sholati, kepada sholat. Jadi setiap mau siap sholat, qomat dulu. Jadi berarti antara adzan dan qomat itu jauh. Biasanya antara adzan dan qomat diselangi dengan sholat sunnah. Ya. Qobliyah namanya. Wa inna ma syuri'a.
kullu minal adani wal iqamati lil maktubati wa innama dan hanya saja yusra'u disyaratkan ya disyariatkan kullu minal adani tiap-tiap daripada adzan dan qomat lil maktubati untuk sholat yang 5 waktu tuh. Berarti qomat dan adzan mah khusus untuk sholat yang 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumat. Selain itu tidak sunnah, baik itu yang adaan maupun yang makmumah yang qadaan. Ya. Salat sunnah tidak sunnah adzan. Salat sunnah tidak sunnah adzan. Salat mayit tidak sunnah adzan. Salat Idul Fitri tidak sunnah adzan dan qomat. Jadi qomat dan adzan itu hanya disyariatkan, disunatkan khusus untuk sholat yang 5 waktu, baik itu yang qadaan maupun yang adaan, baik sholat berjamaah maupun sholat sendirian. Ingatin tuh. Amma ghairu adapun selain sholat yang 5 waktu, fayunada maka memanggillah laha untuk sholat sunnah as-sholatu jami'ah. Jadi pakai Bilal sholat taraweh. Sallu sunnata taraweh rakaataini jami'ah rahimakumullah. Itu sholat sunnahnya begitu tuh. Jadi kalau sholat taraweh ya sholat yang disunatkan berjamaah itu baru pakai Bilal. Sholat taraweh, sholat Idul Fitri, Idul Adha, sholat istisqa, kemudian sholat khusuf, itu baru sunnah pakai Bilal. Itu pun kalau mau dilaksanakan berjamaah. Sholat taraweh, sulu sunata tarawih jam atau as-sholatu jami'ah atau as-sholata jami'atan boleh, as-sholatu jami'atun boleh, atau as-sholah boleh, haluma ila sholah boleh, hayya ala sholah boleh. Ya, solu sunata tarawih rakaat jami'ah rahimakumullah boleh, sholatan sunata tarawih boleh. Ya, sholatan sunnatal idil fitri rakaatani jami'ah itu namanya Bilal. Sholatan sunnatal idil adha itu jadi sunnahnya pakai Bilal, tidak sunnah adzan dan tidak sunnah kok. Kalau sholat sunnah yang berjamaah, itu pun kalau sholatnya berjamaah. Sholat tarawih sendiri nggak berjamaah, nggak sunnah Bilal. Sholat tarawih kita di ketinggalan berjamaah di rumah sholat sendiri, nggak sunnah sholatan sunatan. Kenapa? Karena tidak dilaksanakan berjamaah. Ada lagi yang nggak sunnah pakai Bilal. Mana? Qobliyah, ba'diyah, nggak usah. Sholatan sunatan qobliyatan maghribi, sholatan sunatan ba'diyatan maghribi nggak sunnah. Kenapa? Karena dia tidak sunnah dilaksanakan berjamaah. Jadi nggak sunnah pakai Bilal. Mau sholat qobliyah, sholatan sunatan ba'diyatan nggak sunnah. Ya, jadi ada dua tuh. Ada yang sunnah adzan dan qomat, ada juga sunnah pakai Bilal, yaitu sholat sunnah yang sunnah berjamaah. Ada yang tidak sunnah pakai Bilal, ya, pakai seruan, pakai ajakan, yaitu sholat yang tidak sunnah berjamaah, qobliyah, ba'diyah, duha, tahajud, itu nggak sunnah. Sholatan sunatan tahajud nggak sunnah. Tapi kalau sholat taraweh karena sunnah berjamaah, pakai Bilal dah. Salatan sunata tarawih rakaatin jami'ah rahimakumullah itu sunnah. Salat contoh Idul Fitri, salatan sunnatan li'idil fitri rakaatain jami'ah rahimakumullah. Salatan sunnatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu salat boleh. Ya, jadi ada yang jadi salat adzan dan qomat itu khusus salat fardu. Ya. Kalau bukan sholat fardu, sholat sunnah yang sunnah berjamaah
sunnah manggil. Contoh, as-salatu jami'ah rahimakumullah, as-salata jami'atan rahimakumullah, atau sallu boleh. Wa sunanu wa ba'da duhuli biasayani at-tasahudul awwalu wal qunutu bisubi. Dan sunah-sunah salat setelah masuk salat sayani itu dua, at-tasahudul awal wal qunut bisubi. Berarti ini namanya sunah hayat, sunah ab'ad. Jadi saja dulu, nanti kita akan pelajari sunah ab'ad. Jadi sunah sebelum sholat adzan dan qomat, sunnah setelah masuk sholat berarti ada dua. Ada yang hayat, ada yang ab'ad. Kalau yang hayat banyak, yang abad dua. Tasahud awal dengan kunut pada sholat subuh dan sunut pada sholat witir. Pertengahan terakhir di bulan suci Ramadan. Itu namanya sholat, sunnahnya sunnah ab'ad. Adapun selain itu termasuk sunnah hayat. Ini saja dulu. Mudah-mudahan dapat dimengerti tentang azan. Jadi kalimat azan itu kalau kalimat qomat sendiri-sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kalau sholat subuh tambahin ketika adzan subuh, as-salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum pada adzan subuh itu kalimat itu sunnah. Kalau misalkan contoh kita lupa, orang jarang adzan subuh, suruh adzan subuh, as-salatu khairum minan naum, ketinggalan. Ingat-ingat udah beres adzan, lu tadi as-salatu minan naum enggak kebaca, enggak apa-apa. Karena kalimat itu sunnah, tidak dibaca pun tetap adanya sah. Ini saja barangkali neng ada yang nanya.